Kekalahan telak 1-5 yang dialami timnas Indonesia dari Australia menjadi topik hangat di berbagai kalangan. Skuad Garuda yang datang dengan harapan besar justru harus menyerah dalam laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Allianz Stadium, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Padahal, timnas Indonesia sempat tampil dominan di awal babak pertama. Beberapa peluang berhasil diciptakan, namun tak satu pun mampu dikonversi menjadi gol. Salah satu momen krusial terjadi pada menit ke-8 ketika Kevin Dix gagal menuntaskan peluang penalti yang didapatkan skuad Garuda. Kegagalan itu seakan menjadi titik balik jalannya pertandingan. Setelah insiden tersebut, Australia mulai mengambil alih kendali permainan. Skuad asuhan Tony Popovic tampil agresif dan terus menekan pertahanan Indonesia. Hasilnya, 5 gol berhasil mereka lesakkan ke gawang yang dijaga oleh Maarten Paes. Pencetak gol untuk The Socceroos antara lain Martin Boyle, 18, Nissan Velupillai, 20, Jackson Irvine, 34, 90, dan Lewis Miller, 61. Kekalahan ini memunculkan kritik tajam terhadap pelatih Patrick Kluivert. Banyak pihak mempertanyakan kemampuan Kluivert, bahkan media Vietnam *Soha.vn turut menyoroti keputusan PSSI untuk memecat Shin Tae-yong sebelumnya. Media tersebut mengangkat pertanyaan tajam, apakah pemecatan Shin Tae-yong adalah kesalahan besar Federasi Sepak Bola Indonesia? *Soha.vn juga berpendapat bahwa keputusan mengganti pelatih di tengah jalan dapat memengaruhi rencana besar Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Meski begitu, media tersebut menyebutkan bahwa peluang Indonesia masih terbuka lebar asalkan mampu memanfaatkan sisa pertandingan dengan baik. Di media sosial, tagar-tagar Kluivert menjadi trending topik di Twitter sebagai bentuk kekecewaan para pendukung. Hal serupa terjadi di tribun Allianz Stadium, di mana sejumlah supporter meneriakkan nama Shin Tae-yong, sang mantan pelatih yang secara mengejutkan diberhentikan oleh PSSI. Dalam konferensi pers pasca laga, Patrick Kluivert mengakui bahwa timnas Indonesia tidak bermain maksimal melawan Australia. Saya sangat kecewa, bukan hanya untuk kami, tetapi untuk semua orang yang mendukung Indonesia. Kami mengalami ini pada waktu yang buruk, ujar Kluivert. Ia menambahkan bahwa timnas Indonesia perlu bekerja lebih keras untuk memperbaiki kesalahan individu yang berdampak pada hasil pertandingan. Pertandingan berikutnya, Indonesia akan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada tanggal 25 Maret mendatang. Kluivert menyatakan ada beberapa aspek yang harus diperbaiki, namun ia tetap memuji etos kerja dan mentalitas pemainnya. Jika Anda kebobolan seperti ini karena kesalahan individu, berarti ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan, tutupnya. Sementara itu, berdasarkan data rating pemain yang dilansir akun Instagram @idextratime, pemain Australia meraih penilaian tinggi atas performanya. Jackson Irvine menjadi pemain terbaik dalam laga tersebut dengan 2 gol dan nilai 9.0. Sementara itu, Lewis Miller mendapatkan rating 8.2 usai mencetak 1 gol, dan kiper Matthew Ryan tampil solid dengan nilai 7.4. Dari sisi timnas Indonesia, Ole Romeni menjadi satu-satunya pemain dengan rating tinggi, yakni 8.1. Ole mencetak gol tunggal timnas Indonesia dalam laga debutnya, mengubah skor menjadi 1-4 sebelum akhirnya Australia kembali menjauh. Namun, beberapa pemain lain seperti Tom Haye dan Jay Izes mendapat sorotan negatif dengan nilai masing-masing 5.9 dan 5.8. Kini, laga melawan Bahrain menjadi penentu langkah timnas Indonesia ke depan. Kemenangan wajib diraih jika ingin tetap menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Patrick Kluivert dan timnya mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut.